Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di mana saja Anda berada. Bacaan Injil minggu ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Dalam perikop ini, Tuhan Yesus berbicara kepada para pendengarnya melalui perumpamaan. Kali ini, perumpamaan ini ditujukan kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, para pemungut cukai, para perempuan sundal, dan orang-orang berdosa lainnya. Dalam perumpamaan tersebut, sang ayah menyuruh kedua anaknya untuk pergi bekerja dalam kebun anggurnya. Anak pertama menjawab, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Terhadap pertanyaan yang sama, anak kedua menjawab, "Aku tidak mau." Tapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Tuhan Yesus kemudian bertanya kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi tentang siapa di antara kedua anak tersebut yang melakukan kehendak bapaknya. Mereka menjawab bahwa anak terakhir atau anak bungsulah yang melakukan kehendak sang ayah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa maksud perumpamaan ini? Anak pertama itu adalah kelompok para imam kepala dan para pemuka rakyat yang secara teori mereka memang hebat. Mereka mengerti tentang kitab suci, tentang warta pertobatan. Mereka tahu dan mengerti tentang banyak hal. Akan tetapi, pengetahuan mereka tidak menjamin keselamatannya, karena mereka tidak mempraktikannya dalam kehidupan nyata. Berbeda dengan kelompok kedua, para pemungut cukai, perempuan sundal, dan para pendosa lainnya. Mereka itu seperti anak bungsu yang awalnya menolak perintah sang ayah, namun akhirnya menyesal dan melaksanakannya. Bagi Tuhan Yesus, kelompok kedua ini, kelompok yang dipandang oleh orang-orang suci sebagai para pendosa, justru menjadi kelompok terdahulu yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam arti tertentu, kita barangkali termasuk dalam kelompok para imam kepala dan para pemuka masyarakat yang tahu dan mengerti banyak hal, pintar berbicara, dan pandai berteori.
namun kita tidak mempraktikannya dalam kehidupan kita. Kita barangkali orang yang menganggap diri lebih baik dan suci dari yang lain. Idealnya, kita diharapkan untuk menjadi anak yang baik, anak yang tidak menyakiti hati sang ayah dengan menjawab ya dan sungguh-sungguh melaksanakan kehendaknya. Akan tetapi, karena keterbatasan manusiawi kita seringkali terlanjur untuk menyakiti hati sang Bapa dengan berulang kali melakukan dosa, bahkan dosa yang sama. Untuk itu, kita diajak untuk meneladani anak kedua dalam perumpamaan tadi, yakni menyesal dan menjalani perintah sang Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Allah mencintai kita dengan tanpa batas. Ia merancangkan keselamatan bagi kita. Ia bukanlah Allah yang menghendaki kita menderita karena dosa-dosa kita. Sebaliknya, Ia ingin menyelamatkan kita. Dalam Mazmur tanggapan hari Minggu ini, dilukiskan tentang sikap Allah yang baik. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Allah menghendaki kita untuk kembali kepada jalannya yang benar. Ia selalu menginginkan kita untuk bertobat dan menjauhkan diri dari kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, melalui bacaan-bacaan suci hari Minggu ini, kita diundang untuk menjadi anak Allah yang baik, anak yang menyesal karena tidak melakukan kehendak sang Bapa, anak yang tidak sombong dan merasa diri lebih baik daripada orang lain, anak yang tidak hanya pintar berteori atau kaya akan kata-kata, namun miskin tindakan, anak yang tidak hanya membuat janji untuk berubah, tapi mau melakukan perubahan yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatannya. Semoga Tuhan Yesus memberkati.